Perkenalkan, nama saya Stefani Rensini dari kelas Farmasi A tahun ajaran 2020-2021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang titrasi asidimetri. Yang pertama, apa itu titrasi asidimetri? Titrasi asidimetri berasal dari kata asidi yang berarti asam. Hal ini menunjukkan bahwa titrasi asidimetri merupakan sebuah metode analisis volumetri titrasi di mana larutan yang bersifat asam digunakan sebagai larutan titran yang telah diketahui konsentrasinya atau dapat disebut dengan larutan standar. Karena ini merupakan titrasi asam basa, tentunya larutan analit yang akan diuji bersifat sebaliknya, yakni bersifat basa, sehingga akan terjadi reaksi penetralan dalam proses titrasi itu sendiri. Yang kedua, tujuan titrasi asidimetri. Seperti yang telah disinggung pada pengertian, tujuan dari metode ini biasanya digunakan ketika larutan analit yang akan diuji merupakan larutan yang bersifat basa. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi asidimetri. Prinsip kerja titrasi asidimetri merupakan prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa ataupun sebaliknya. Menghitung kadar basa dan bilangan basa yang digunakan pada titrasi basa sampai terjadinya perubahan warna, yaitu titik akhir titrasi. Yang keempat yaitu prosedur kerja laboratorium titrasi asimetri. Untuk prosedur kerjanya secara umum, yang pertama kita harus menggunakan jas lab, yang kedua sarung tangan dan masker, yang ketiga menyiapkan alat dan bahan, dan yang terakhir menyiapkan cara kerja. Yang kelima, kita masuk dalam salah satu contoh penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Di sini saya mengambil contoh penetapan kadar boraks Na2B4O710H2O. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat yaitu buret makro 50 ml 1 buah, labu ukur 250 ml 1 buah, labu ukur 100 ml 2 buah, Erlenmeyer 6 buah, pipet volume 1 buah, pipet filter 1 buah, gelas ukur 2 buah, beaker glass 1 buah, pipet tetes 1 buah, dan corong 1 buah. Nah, yang kedua bahan yang digunakan yaitu asam sulfat 0,1 N 250 ml, natrium karbonat 0,1 N 100 ml, larutan natrium tetraborat 100 ml, dan yang terakhir indikator merah metil 3 tetes. Selanjutnya yaitu prosedur yang pertama, buat LBS asam sulfat 0,1 N 250 ml dari sediaan asam sulfat 2N. Yang kedua, buat LBP natrium karbonat 0,1 N 100 ml. Yang ketiga, buat sampel natrium tetraborat 100 ml. Selanjutnya, cara kerja pembuatan LBS asam sulfat 0,1 N 250 ml. Yang pertama, tuangkan 12,5 asam sulfat 2N ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, masukkan asam sulfat 0,1 N ke dalam labu ukur 250 ml. Tambahkan aqua destilata sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai batas standar. Yang selanjutnya lalu kocok sampai homogen. Selanjutnya yaitu cara kerja pembuatan LBS natrium karbonat 0,1 N 100 ml. Yang pertama,
pipet 25 ml larutan natrium karbonat dari sediaan botol sesuai etiket gram per liter. Yang kedua, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan Aquadev sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai batas tanda. Lalu kocok sampai homogen. Selanjutnya yaitu pembakuan. Yang pertama, pipet 25 ml dari larutan natrium karbonat 0,1 N. Yang kedua, masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 3. Yang ketiga, tambahkan indikator merah metil sebanyak 3 tetes. Yang keempat, titrasi dengan LBS asam sulfat yang sebenarnya sampai warna merah muda. Yang kelima, lakukan titrasi 3. Yang keenam, hitung volume rata-rata. Dan yang terakhir, hitung normalitas yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu pembuatan sampel larutan boraks. Yang pertama, pipet 25 ml larutan boraks dari sediaan kadar yang diperkirakan 8%. Yang kedua, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan aqua destillata sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai batas tanda, lalu kocok sampai homogen. Selanjutnya yaitu penetapan kadar. Yang pertama, pipet 25 ml dari larutan boraks. Yang kedua, masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 3. Yang ketiga, tambahkan indikator merah metil sebanyak 3 tetes. Yang keempat, titrasi dengan LBS asam sulfat yang sebenarnya sampai warna merah muda. Yang kelima, lakukan titrasi 3. Kita masuk dalam pembahasan. Pada prinsipnya, standarisasi asidimetri menggunakan reagen basah. Konsentrasi yang digunakan dan volume yang digunakan untuk standarisasi yaitu dengan konsentrasi 0,1 dengan satuan normalitas dan volume 100 ml. Asidimetri juga menggunakan buret sebagai media untuk meneteskan asam yang akan mentritasi basa, boraks, dan pengambilan basa menggunakan pipet volume sehingga pengamatan yang teliti merupakan kuantitatif. Setelah pengambilan basa boraks dan diletakkan di Erlenmeyer, juga harus ditetesi dengan indikator metil merah 1% atau sebanyak 3 dengan pipet tetes. Sekian video dari saya, terima kasih.